Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sistem pers. Seperti diketahui bahwa pers ataupun institusi media berada di dalam sebuah wilayah. Oleh karena itu, keberadaan institusi media sebagai perusahaan yang menyediakan informasi dan bagaimana masyarakat mengakses informasi tersebut tergantung dari regulasi, kebijakan, aturan yang dibuat oleh sistem negara atau pemerintahan setempat. Karena itu, pers tidak bisa lepas dari kebijakan politik dan sistem sosial yang ada di suatu negara. Hubungan jurnalisme itu terjalin dengan pemerintah dan masyarakat karena hubungan yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran ataupun filsafat yang mendasari sistem masyarakat dan sistem pemerintahan, di mana jurnalisme itu berada dan menjalankan aktivitasnya. Terutama ketika kita berbicara tentang bagaimana pengawasan sosial yang dilakukan oleh negara. Maka cermin yang dapat dipergunakan adalah dengan melihat pelaksanaan jurnalisme di negara tersebut. Perbedaan ideologi yang dianut oleh suatu negara tentu akan memberikan perlakuan yang berbeda juga kepada institusi media. Seperti kita ketahui bahwa setiap negara, setiap wilayah memiliki kebijakan, sistem pemerintahan, kepala negara, kemudian sampai aparat negara yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa dilihat bagaimana hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan juga media. Contoh, bagaimana pembiayaan institusi media dan bagaimana pemerintah terlibat dalam pembiayaan media, termasuk dalam hal ini pengawasan, juga bagaimana masyarakat mengakses media. Itu merupakan salah satu contoh kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aktivitas ataupun pelaksanaan jurnalisme. Karena itu, pada kesempatan ini kita akan berbicara bentuk maupun sistem-sistem pers yang ada dalam kajian jurnalisme. Menurut Siebert, dikatakan bahwa bentuk-bentuk sistem pers di setiap negara memiliki perbedaan karena pers selalu berada dalam bentuk maupun warna struktur-struktur sosial politik di negara tersebut. Sebab praktik pers merupakan cerminan bagaimana struktur hubungan negara dan masyarakat yang berlaku. Yang pertama adalah sistem pers otoritarian. Sistem pers ini merupakan sistem yang dianggap paling tua ataupun sistem pers yang lebih dahulu muncul ketika keberadaan institusi media itu sendiri. Teori tentang otoritarian ini muncul di mana kehidupan pers itu tidak bebas. Ada kuasa pemerintah maupun negara, terutama di sebagian negara Eropa pada akhir zaman Renaissance ataupun kebangkitan, yang mengatur secara ketat bagaimana institusi media itu berlaku. Dalam hubungan masyarakat dan penguasa, di mana penguasa memiliki kekuatan penuh, keberadaan dianggap bukan hasil dari rakyat kebanyakan, tetapi dari kelompok kecil penguasa ataupun orang-orang bijak yang seolah-olah memegang mandat membimbing, mengarahkan masyarakat sebagai pengikut.
Jadi, kebenaran harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan, sehingga media difungsikan sebagai alat komunikasi untuk kekuasaan. Siebert dan kawan-kawan juga mengatakan bahwa penguasa menggunakan media untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang apa yang oleh penguasa itu dianggap perlu diketahui oleh rakyat dan tentang kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung. Konsekuensi dari penerapan sistem pers ini adalah pers dianggap sebagai milik pemerintah ataupun penguasa. Karena itu, institusi media wajib mendukung segala kebijakan maupun regulasi yang dikeluarkan oleh para pemegang kekuasaan saat itu. Dengan kata lain, pers milik penguasa. Izin terhadap pelaksanaan ataupun operasional institusi media hanya khusus diberikan kepada swasta, namun melalui proses yang amat panjang dan memiliki resiko bahwa izin tersebut bisa dicabut kapan saja oleh penguasa atau pemegang aturan dan pengeluaran izin. Sehingga pelaksanaan pers di sistem ini terlihat jelas, penguasa memberikan hak monopoli kepada penerbit ataupun institusi pers yang timbal baliknya berupa dukungan kepada penguasa, dukungan kepada tokoh-tokoh politik, dukungan kepada pemimpin pemerintahan. Karena itu, sistem ini secara jelas ketika kita berbicara pada video sebelumnya tentang fungsi jurnalisme, tentu sistem pers otoritarian itu menghilangkan sebagian fungsi pers sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan. Secara umum bisa dikatakan, sistem ini berlangsung di negara-negara yang masih menganut sistem pemerintahan monarki absolut ataupun kerajaan. Hampir 200 tahun lebih sejak teknologi mencetak tersebar di dunia barat, teori sistem pers otoritarian dipraktikkan di negara-negara Eropa, terutama Eropa Barat, Inggris, Perancis, dan Spanyol. Pada masa-masa awal merupakan negara ataupun sebagian negara yang bisa dijadikan contoh untuk melihat bagaimana sistem pers otoritarian ini berlangsung. Kesimpulan sederhana yang bisa kita lihat bahwa perkembangan sistem pers otoritarian itu muncul di Inggris pada abad ke-16 dan 17, menyebar ke seluruh dunia dan sampai saat ini masih ada negara yang memakainya. Kemunculan sistem pers otoritarian ini bisa dilihat dari filsafat kekuasaan monarki absolut atau kekuasaan pemerintah absolut. Tujuan utama dari sistem ini adalah mendukung dan memajukan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Media dalam hal ini merupakan alat untuk mengabdi pada negara. Siapa yang berhak menggunakan media ataupun siapa yang berhak melakukan operasional institusi media, yaitu mereka yang memiliki izin dari kerajaan atau pemerintah yang berkuasa. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana media diawasi? Media diawasi melalui izin-izin yang dikeluarkan sampai pada pemberlakuan penyensoran oleh badan-badan yang dibentuk pemerintah. Yang dilarang dari media dalam garis besar dan garis tebal ini adalah kritik terhadap mekanisme politik dan para pejabat yang berkuasa. Kepemilikan media dalam sistem pers otoritarian ini adalah pemerintah atau swasta
kemudian perorangan ataupun kelompok institusi yang memang memiliki perjanjian harus mendukung regulasi ataupun kebijakan pemerintah. Karena itu, media merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah atau dengan bahasa lain adalah corong pemerintah. Teori tentang tanggung jawab sosial ini muncul dari adanya kekhawatiran akan perkembangan media yang tidak lagi diawasi secara ketat oleh pemerintah, dan juga media maupun pemilik modal yang bisa membuat media muncul sebagai penguasa-penguasa baru, meski bukan berada dalam ranah politik. Bahwa penguasa baru media tersebut dikhawatirkan menurut Siebert dan kawan-kawan menggunakan kebebasan dalam mengelola media sehingga bisa menentukan isi dari media tersebut sesuai keinginan mereka. Tidak lagi sekadar mengawasi regulasi pemerintah atau menyediakan informasi bagi masyarakat, tapi institusi media semena-mena memproduksi informasi menurut keinginan mereka. Karena itu, sistem ini menggarisbawahi bahwa diperlukan semacam tanggung jawab sosial dari media, bahwa kekuasaan orang-orang yang memonopoli media mengharuskan mereka untuk bertanggung jawab pula kepada masyarakat. Kemudian, media harus memberikan jaminan bahwa masyarakat mendapatkan informasi dengan berimbang dan semua pihak terwakili, termasuk media tidak serta-merta melibatkan diri sebagai corong dari partai politik tertentu. Ketika semua pihak terwakili, maka masyarakat dengan haknya dan kebebasannya dapat mengambil keputusan-keputusan tertentu tanpa adanya tekanan. Jika media tidak bisa menjalankan fungsi tanggung jawab sosial ini, maka diperlukan lembaga-lembaga masyarakat lainnya untuk mengawasi jalannya media. Sistem pers tanggung jawab sosial ini muncul dan berkembang pada Amerika Serikat di awal-awal abad ke-20. Kemunculan ini bisa dilihat dari tulisan-tulisan Hawking yang memunculkan Komisi Kebebasan Pers hingga Kode Etik Media. Tujuan utama dari sistem pers tanggung jawab sosial ini adalah memberikan informasi, menghibur, dan berjualan, mengangkat konflik, kemudian sampai tingkat diskusi. Siapa yang berhak menggunakan media? Tentu siapa saja yang ingin mengatakan sesuatu. Media kemudian diawasi melalui pendapat masyarakat, tindakan-tindakan konsumen, ataupun etika-etika kaum profesional. Media kemudian dilarang untuk menginvasi secara serius terhadap hak-hak perorangan yang dilindungi dan terhadap kepentingan vital masyarakat. Kepemilikan media bisa perorangan kecuali pemerintah harus mengambil alih demi kelangsungan pelayanan terhadap masyarakat. Karena itu, dalam sistem pers tanggung jawab sosial ini, media harus menerima tanggung jawab terhadap masyarakat. Jika tidak, harus ada pihak yang mengusahakan agar media mau menerimanya. Selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang sistem libertarian. Sistem ini dalam pandangan Siebert dan kawan-kawan tahun 1986 menempatkan masyarakat memiliki kehendak dan kuasa dalam menentukan nilai-nilai. Tidak seperti otoriter yang menganggap penguasalah yang memiliki kekuatan penuh dalam menentukan benar ataupun salah informasi yang dikabarkan ataupun dipublikasikan oleh media.
Karena secara filosofis, kebenaran tidak lagi milik penguasa secara absolut, dan masyarakat juga memiliki hak sehingga media dianggap sebagai mitra bagi penguasa. Sistem ini meletakkan media tidak sebagai instrumen ataupun corong dari penguasa, melainkan sebagai sebuah alat yang digunakan untuk mengawasi pemerintahan. Media berfungsi sebagai penjaga untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya, hanya untuk kepentingan kelompok kecil yang memegang kekuasaan. Oleh karena itu, dalam praktiknya media haruslah bebas dari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Prinsip dasar dari pelaksanaan sistem ini adalah menempatkan media sebagai alat yang bisa digunakan oleh siapa saja. Tak peduli apakah ia pemerintah ataupun rakyat, orang kaya atau miskin, pemilik pabrik ataupun pekerja, semuanya mendapatkan hak yang sama dalam menggunakan media, dalam mengakses berita, dalam mendapatkan informasi, maupun untuk menyampaikan aspirasi dan kesempatan yang sama untuk didengar. Secara sederhana, sistem pers libertarian ini muncul dan berkembang di Inggris setelah tahun 1688, kemudian di Amerika Serikat. Kemunculan sistem ini tumbuh atas kesadaran akan hak-hak asasi, filsafat umum tentang rasionalisme dalam tulisan-tulisan seperti Milton, Locke maupun Mill. Tujuan utama dalam sistem pers ataupun masyarakat libertarian ini adalah memberi informasi, hiburan, dan pengawasan terhadap pemerintah sebagai media untuk berpromosi ataupun berjualan. Karena itu, sistem ini juga menganut siapa saja boleh menggunakan media. Siapa saja atau institusi apa saja boleh beroperasi dalam industri media. Pengawasan yang terjadi dalam sistem ini adalah lebih kepada kesadaran para pengelola media dalam menemukan kebenaran melalui pasar ide yang bebas. Juga persoalan media bisa dibawa melalui pengadilan. Artinya pemerintah, media, dan masyarakat berada dalam level yang sama. Yang dilarang dalam sistem libertarian adalah mempublikasikan konten yang menjurus pada pornografi, rasial, kerendahan moral, dan ini merupakan nilai-nilai yang diawasi oleh masyarakat. Kepemilikan media itu bisa menjadi perorangan atau kelompok yang memiliki modal. Kemudian terakhir, media merupakan alat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Kemudian sistem pers Soviet totalitarian. Dalam sistem ini, media sepenuhnya adalah milik negara. Karena itu tujuan dari operasionalisasi media hanya untuk kepentingan negara. Satu-satunya fungsi media adalah untuk corong informasi kebijakan pemerintah ataupun orang yang berkuasa dan menjaga kelanggengan kekuasaan tersebut. Berbeda dengan sistem totalitarian di mana media dianggap milik penguasa
yang dalam konteks ini bisa berarti partai politik yang berkuasa atau pihak-pihak swasta yang memiliki modal dalam memproduksi media. Motif dalam sistem pers totalitarian ini mencari keuntungan tidak diadakan, dan konsep kebebasan positif digantikan dengan kebebasan negatif. Dalam kajian historis, praktik otoritarian yang ada di negara Soviet menganut sistem tersebut. Sistem ini pertama menyingkirkan motif mencari keuntungan dari usaha penerbitan, dan media siaran dan media bebas menjalankan tugas-tugas sebagai instrumen negara dan partai, bukan sebagai pihak yang bersaing untuk mendapat simpati publik. Kedua, sistem ini menetapkan media tidak diperkenankan melakukan kritik pada penguasa dan atau partai politik. Ketiga, media pada dasarnya mengembangkan sistem yang dianut untuk menanamkan pemikiran seperti yang tertuang dalam tulisan-tulisan Marx, Lenin maupun juga Stalin, yang pada intinya menginginkan keberpihakan kepada kepemilikan masyarakat dan tidak hanya bagi kalangan tertentu maupun borjuis. Keempat, sistem otoritarian ini atau totalitarian ini sangat berbeda karena sistem ini dibangun berdasarkan konsep yang menginginkan adanya kesetaraan kelas, ditujukan untuk dominasi kelas tertentu, pada akhirnya menuju pada konsep masyarakat tanpa kelas. Jelas sekali bahwa sistem totalitarian berkembang di bekas negara Uni Soviet, walaupun ada beberapa persamaannya dengan yang dilakukan oleh Nazi di Jerman maupun fasis di Italia. Muncul dari pemikiran Marxis, Leninis, Stalinis dengan campuran pemikiran Hegel dan pandangan pemikir Rusia abad ke-19. Tujuan utama dari sistem ini terhadap sistem media yaitu memberi sumbangan bagi keberhasilan dan kelanjutan sistem sosialis Soviet dan terutama bagi kediktatoran partai. Yang berhak menggunakan ataupun berusaha di media adalah anggota partai yang loyal dan ortodoks. Pengawasan ataupun tindakan politik, ekonomi itu semuanya dilakukan oleh pemerintah. Tentu saja ini berdampak pada kritik-kritik terhadap tujuan partai yang dibedakan dari taktik-taktik partai itu sangat dilarang. Masyarakat yang pada intinya adalah anggota partai bisa memiliki media. Dan terakhir, dalam sistem pers totalitarian ini adalah media adalah milik partai yang berkuasa di negara, dan media yang dikontrol secara ketat semata-mata dianggap sebagai tangan penguasa ataupun negara.